Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai bab 2. Silakan dibuka bukunya halaman 25 mengenai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama yang akan kita bahas adalah memahami makna alinea pembukaan UUD 1945. Dengan yang pertama, isi pembukaan, 2. Makna pembukaan, 3. Kedudukan pembukaan, dan makna alinea pembukaan UUD 1945. Kita lanjut untuk yang pertama, mengenai isi pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui setiap upacara kita selalu memandangkan ataupun membacakan pembukaan isi dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Jadi kita sudah ketahui ada beberapa hal dari isi pembukaan undang-undang. Dari isi pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, garis besarnya membahas mengenai hal-hal yang pertama, yaitu sumber kekuasaan, hak asasi manusia, paham demokrasi, paham persatuan, dan nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, kita ketahui konstitusi kita merupakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Tanpa adanya pembukaan dalam sebuah UUD tidak akan terlahir UUD seperti yang kita gunakan sekarang ini. Karena apa? Karena dari pembukaan inilah pokok-pokok undang-undang yang kemudian diturunkan dalam pasal-pasal itu dibentuk dan diaturkan kepada warga negara Indonesia. Nah, gimana hukumnya dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia itu dalam kaidah kefundamentalan di negara Indonesia? Nah, pembukaan UUD 1945 ini tidak bisa diamandemen, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa digantikan karena menjadi sumber pokok dari pembentukan peraturan di Indonesia. Ketika kita bilang konstitusi kita berubah dari awal, dari akhir, dan sebagainya, dan yang terakhir kita menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan adanya pembukaan juga, maka kita boleh mengamandemen aturan-aturan, pasal-pasal, menambahi dan mengurangi dan sebagainya, itu diperbolehkan dalam aturan kita, tetapi tidak dengan mengamandemen atau menggantikan pembukaan sendiri. Jadi pembukaan itu adalah hukum atau sesuatu yang normatif dan tidak bisa digantikan ataupun paten. Jadi ketika kita mau merubah pembukaan UUD, berarti kita juga merubah negara atau bangsa dari Indonesia sendiri. Jadi sepenting itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut dari isi pembukaan, kita bahas lagi isi pembukaan NRI. Yang pertama ada sumber kekuasaan. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terkandung adanya sumber kekuasaan. Maksudnya sumber kekuasaan itu seperti apa sih? Berdasarkan isi pembukaan disebutkan bahwa terdapat sumber kekuasaan, yakni sumber kekuasaan Tuhan, kemudian sumber kekuasaan rakyat. Sebagai akibatnya, perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan pemerintah sebagai penerapan kekuasaan yang bersumber dari dua arah tersebut. Jadi, negara Indonesia itu memiliki sumber kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan dan dari kekuasaan rakyat. Nah, isi pembukaan sendiri inilah yang mengatur kedua hal ini. Pada alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Ketika kita bicara Allah, kita bicara Tuhan. Perhatikan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia semata-mata karena mendapat rahmat atau kekuasaan dari Allah atau dari Tuhan. Dan pada alinea yang keempat disebutkan bahwa NRI tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Yang kedua, isi dari pembukaan undang-undang terkandung mengenai hak asasi manusia. Rumusan yang menggambarkan prinsip hak asasi manusia yang dapat ditemukan dalam pembukaan undang-undang. Yang pertama ada kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas. Salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan dan dituntut untuk bisa direalisasikan. Yang kedua, kemerdekaan negara Indonesia bersifat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan. Yang ketiga, keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan peri kemanusiaan dan peri keadilan merupakan suatu penjabaran dari sebuah kebebasan dan kesetaraan, yang mana dalam hal ini memuat konsep-konsep dari hak asasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, dalam isi pembukaan itu mengandung paham demokrasi. Kita ketahui dengan jelas bahwa bangsa Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi yaitu paham yang mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Di samping itu, susunan-susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasarkan Pancasila. Jadi, paham demokrasi ini ada dalam sila Pancasila, yang mana sila Pancasila ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dasar negara atau sila-sila dari Pancasila ini semua termuat atau masuk dalam pembukaan, terintegrasi dalam pembukaan undang-undang, jadi tidak dapat dipisahkan. Sehingga paham demokrasi yang ada di sila keempat juga termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar. Yang keempat, paham persatuan. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan. Yang pertama, ada tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi, tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau diabaikan. Yang kedua, hal ini diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia adalah suatu keadilan sosial. Tampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. Yang ketiga, dalam penjelasan UUD disebutkan bahwa negara, begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan, dengan mewujudkan keadilan. Jadi persatuan yang dimaksud ini secara tidak langsung terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, ada nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD. Kita ketahui sila-sila Pancasila itu sudah terintegrasi dalam pembukaan. Ketika kita lihat pembukaan itu kan terdapat sila-sila Pancasila di dalamnya. Jadi makna-makna dari sila Pancasila itu secara tidak langsung atau secara otomatis juga ada dalam pembukaan atau terkandung dalam pembukaan UUD.
Lalu selanjutnya dalam UUD kita ketahui submateri yang kedua, makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi, apa sih sebenarnya makna pembukaan itu? Kita dapat melihat dari pandangan legalitas hukum dan pandangan histori perumusan pembukaan UUD. Yang pertama, mengenai pandangan legalitas hukum. Apa sebenarnya legalitas hukum? Jadi, secara hukumnya, secara kacamata hukumnya, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 menyebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi sudah dilegalitaskan atau sudah diaturkan dalam hukum bahwa pembukaan undang-undang itu merupakan hal yang menjadikan pembukaan UUD tidak bisa dirubah, dan secara normatif sudah ditetapkan dalam legalitas hukum bahwa pembukaan UUD merupakan dasar dari adanya undang-undang dan merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, pandangan historis perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tidak bisa dipungkiri bahwa rumusan pembukaan UUD merupakan hasil karya the founding father kita atau pendiri bangsa kita yang mengerahkan segenap pikiran tenaga untuk menyumbangkan karya terbaik bagi bangsanya. Dalam situasi yang penuh risiko dan pengorbanan, mereka berani mengambil tindakan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsanya. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan didirikannya bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 45 alinea keempat tepatnya, sehingga pembukaan UUD NRI menjadi sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, karena tujuannya sudah tercantum dalam pembukaan undang-undang. Nah, pembukaan UUD NRI sehingga pembukaan UUD NRI menjadi sumber motivasi. Pembukaan UUD NRI tahun 45 mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi, adanya Undang-Undang Dasar Negara itu karena hal yang didasari atau dilandasi adalah adanya pembukaan. Jadi, setelah adanya pembukaan, baru adanya undang-undang dan pasal-pasal yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia. Yang kedua, sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui kemerdekaan Indonesia secara normatifnya, secara hukumnya, secara historisnya tercantum, ditegaskan dalam pembukaan undang-undang. Yang ketiga, sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Jadi, pembukaan undang-undang Indonesia itu merupakan acuan hukum tertinggi setelah adanya undang-undang Pancasila dan undang-undang dasar, adanya negara dasar negara dan konstitusi. Jadi urutannya pembukaan undang-undang, yang kedua dasar negara, dan yang ketiga ada pembukaan undang-undang. Yang pertama ada pembukaan undang-undang, yang kedua dasar negara, dan yang ketiga ada undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kita ketahui alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan ada 4 alinea. Alinea yang pertama menunjukkan bahwa Indonesia ingin menghapuskan penjajahan dengan segala bentuk karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Makna alinea yang kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia yang mencapai tingkat yang menentukan, yaitu
alinea ketiga mengandung makna pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Alinea yang keempat ini sebagai alinea atau tujuan negara Indonesia kan tercantum dalam alinea keempat. Jadi makna alinea keempat itu adanya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah dan usaha, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.